Halo, salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbatorwan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda dulu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Ahwe, Beshem, Yeshua, Masya. Kali ini kita mau berbicara tentang buah dan sayur pada penderita diabetes. Jadi ternyata buah-buahan dan atau sayur-sayuran itu memberi dampak yang luar biasa sekali pada penderita diabetes, khususnya dalam membantu mengontrol gula darah. Nah, sekarang apa yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah pertama, goal kita untuk hidup sehat adalah kalau bisa gula darah puasa kita ada di angka 100 mg per desiliter atau lebih kecil, dan HbA1c kita ada di angka 5,5 atau lebih kecil. Kemudian jika ada masalah penyerta, misalnya lemak darah, yaitu misalnya kolesterol di bawah 200 angkanya, dan kemudian triglycerida di bawah 150, dan kalau bisa tensimeternya di bawah 120/80 seandainya ada komplikasi. Ini target kita. Nah, solusinya tentu, basic dari solusinya adalah pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Saya ulangi. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Nah, prinsip makan sehat saya ulangi dulu, yaitu pertama, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Nomor 2 adalah karbohidrat yang sehat. 3, hindari goreng. Keempat, lemak sehat. Kelima, air putih cukup. Kenapa harus saya ulang-ulang ini? Nanti ketika kita membahas pada poin makan buah 3 kali sehari, bukan berarti yang 4 ini diabaikan. Bahwa makan buah 3 kali sehari memang memberi manfaat yang luar biasa pada penderita diabetes secara khususnya dan Anda semua pada umumnya, tapi Anda harus tetap karbonya sehat, hindari makan digoreng, lemak sehat, air putih cukup, itu tetap ya. Tolong nggak pakai tawar-menawar ini. Anda mau sehat apa enggak, gitu kan? Sekali lagi, kesehatan itu pilihan kita. Kita bertanggung jawab atas kesehatan kita. Nah, baru setelah Anda, oke, saya mau makan buah 3 kali sehari plus kawan-kawannya, kita bisa bicara tentang apa manfaat buah untuk penderita diabetes. Nah, berikut adalah beberapa manfaat plus contoh-contoh buahnya yang mungkin kalau Anda praktekin, Anda akan mendapatkan dampak yang lebih bagus. Pertama itu, bahwa buah-buahan tertentu itu memperlambat kenaikan gula darah. Khususnya buah-buahan yang tidak manis. Misalnya apel, ya manis sih, tapi nggak terlalu manis, tapi kadang-kadang asam. Timun, bangkuang, tomat, ini adalah kalau Anda makan sebelum makan. Tadi kan kita minta makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Nah, misalnya Anda memilih buah-buahan ini adalah buah-buahan yang sangat populer di Indonesia dan relatif mudah untuk didapat ya. Nggak harus ada semua ya. Misalnya apel dan timun, apel dan bangkuang, timun dan bangkuang, timun dan tomat, tomat dan bangkuang. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya, timun sama bangkuang. Ya disambung-sambungin aja lah. Ya misalnya tomat kok bukan timun, tomat ini ya. Jadi tomat ini Anda bikin sambal, campur bawang merah, bawang putih, cabai ya, mau jadi sambal. Nah, kemudian nanti Anda colek dengan bangkuangnya ya. Maksa sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan Anda usaha. Oke, jadi ini buah-buahan yang membantu memperlambat kenaikan gula darah. Nah, ada juga kategori yang agak berbeda. Buah-buahan yang memperlambat kenaikan gula darah plus punya khasiat anti peradangan, khususnya buah-buahan yang berlemak. Buah kelapa, buah zaitun, buah alpukat ya. Ini punya ciri khas khusus, yaitu ini buah-buahnya fatty fruits ya, dan mereka adalah living fat. Lemaknya hidup. Alpukat, kemudian zaitun sama kelapa ya. Anda bisa mengkonsumsi dalam bentuk buah-buahannya atau mungkin mau dalam bentuk minyaknya juga boleh. Tapi sekarang kita berfokus pada buah-buahannya. Ini membantu memperlambat kenaikan gula darah. Kalau Anda ingin rasa manisnya, nanti tinggal menggunakan madu atau gula aren. Ingat ya, madu atau gula aren buat Anda yang senangnya rasa manis. Biasanya diabetes senangnya manis-manis. Nah, jika Anda males atau memang kesulitan dapat kelapa atau mendapat khasiat dari kelapa tapi senang rasanya, Anda bisa menggunakan juga minyak sehat ini yang kita sebut dengan VCO, Virgin Coconut Oil. Ini memberi dampak kesehatan pada diabetes, memperlambat kenaikan gula darah. Nah, yang ketiga, konsep yang ketiga adalah buah yang membantu menurunkan kadar gula darah. Pare atau bitter melon itu diteliti di Philippine Department of Health dan Nagoya State University Japan bahwa dia punya struktur yang sama dengan insulin.
Ya, sama. Jadi di dalam tubuh pare ini punya sifat yang tubuh mengenali pare ini sebagai insulin. Karena kalau juga ntar perhatiin mau belajar anatomi sedikit boleh ketik aja di Google gambar tulis pankreas, kemudian lihat gambarnya pare, mirip sekali bentuknya. Aneh tapi aneh, ya, nyata tapi nyata. Nanti Anda bisa bikin seperti ini, jadikan burger dari kacang-kacangan campur pare, atau dibikin seperti seperti kari, atau ntar Anda bisa campurkan dalam blender juga bisa. Ya, tapi yang pasti saya minta makan parenya jangan digoreng dengan panas yang tinggi karena itu akan merusak. Jadi ini buah membantu menurunkan kadar gula darah seperti insulin natural tanpa efek samping insulin. Ya tinggal nanti kalau Anda mau makan ini tinggal cari start dari sepotong kecil, kalau kurang bisa ditambah, kalau kelebihan bisa dikurangin. Oke. Nah, kemudian buah dengan kurang huruf N, ya. Buah dengan bumbu yogurt, ya. Buah dengan bumbu yogurt, misalnya cara makan buah yang saya sarankan adalah dengan bumbu yogurt, ya, buah dengan bumbu. Nah, ntar yogurtnya bisa macam-macam, yogurt kan bisa banyak pilihan, ya. Jadi Anda bisa mengkonsumsi buah dengan cara seperti ini. Melihatnya juga mungkin Anda udah ngiler sendiri ya, kalau misalnya ini ada rasa manis-manis yang semu-semu. Misalnya ntar Anda ngeblender apel dicampur dengan yogurt, jadi ntar misalnya sausnya ini sebetulnya yogurt rasa apel. Nanti Anda ngeblender buah naga campur yogurt, nanti sausnya rasa buah naga, yogurt rasa buah naga. Ya, itu sekali lagi kreativitas Anda kembangkan secara maksimal. Bumbu kedua adalah buah dengan bumbu madu dan nipis. Ya, buah dengan bumbu madu dan nipis. Jadi misalnya ini Anda bikin buah potong, nanti kasih madu, dikasih jeruk nipis. Ya, rasanya asam-asam manis main-main mata begitu. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah kita memakan buah dengan bumbu kacang. Ya, makan buah dengan bumbu kacang. Ini sangat membantu sekali untuk membuat ntar kacangnya tinggal kita cari kacang-kacang yang cara masaknya tidak digoreng, ya. Nah, nanti kacangnya bisa menggunakan air fryer, ya, seperti ini. Jadi Anda bisa memasukkannya di air fryer kemudian membuat bumbu kacang. Nah, kemudian cara mengkonsumsi buah yang lain adalah di blender. Nah, ini ada tadi beberapa buah yang membantu memperlambat kenaikan gula darah. Misalnya kita kombinasi apel dengan timun, kita blender jadi smoothie. Atau misalnya kita ngeblender buah, tadi alpukat membantu memperlambat kenaikan gula darah, kita blender dengan pisang. Jadi alpukat dengan pisang, nanti kita minum jadinya smoothie alpukat. Ini salah satu contoh bagaimana membantu memperlambat kenaikan gula darah dengan buah yang di blender. Sebagai tambahan, ya, di luar topik utama buah-buahan, kita bisa mengkonsumsi kunyit. Ya, kunyit membantu memperbaiki jaringan tubuh kita, termasuk jaringan pankreas pada penderita diabetes, jaringan lambung, jaringan liver, jaringan usus, jaringan otak, diperbaiki oleh kunyit ini. Kemudian suplementasi yang juga mungkin bisa Anda pakai yang dari sari buah-buahan atau ekstrak buah-buahan, contohnya seperti ini, produk seperti ini, ya, dari buah beri-berian. Dan tinggal lihat sendiri isinya seperti apa. Dan kemudian Anda juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran organik seperti semut yang isinya ada 10 macam bahan-bahan sehat, ya, ditambah pemanisnya dari stevia. Ini ada chlorella, spirulina, daun barley, daun gandum, tepung beras merah, lidah buaya, cuka sari apel, klorofil, probiotik, prebiotik, dan stevia. Ini bisa Anda konsumsi membantu membersihkan usus Anda sehingga proses penyerapan, proses pembuangan, dan risiko untuk kembalinya toksik di dalam tubuh Anda bisa dikurangin. Jadi mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya bagikan hari ini. Silakan dipraktekkan. Ingat, makan buah 3 kali sehari. Bisa buah potong, bisa buah dengan bumbu, bisa buah dengan cara di blender. Salam sehat untuk Anda. Semoga sukses selalu. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.